Jadi apakah Nabi Muhammad adalah nabi palsu seperti yang diklaim oleh akun domba Kristus berikut ini? Ciri-ciri nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab. 1. Menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh. Ulangan 18 ayat 20-22. 2. Memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Yeremia 23 ayat 10. 3. Mati minum racun. Yeremia 23 ayat 15. 4. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. 5. Serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15-20. 6. Ia ada di padang gurun di dalam bilik. Matius 24 ayat 26. 7. Menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. 8. Disesatkan oleh iblis yang disimpan di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dalam nama Pir kami yang tercinta, Yesus Kristus, dan juga Imam Al-Mahdi, dan dalam nama kekasih saya yang tercinta, Nabi Ilyas atau Nabi Elia, saya ingin menjawab video yang diviralkan oleh akun bernama Domba Kristus. Nah, setiap dari satu bagian dari yang disampaikan oleh akun tersebut, saya akan menanggapinya. Ciri-ciri nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab. 1. Menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh. Ulangan 18 ayat 20-22. Akun Domba Kristus tampaknya hendak mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi palsu dengan beberapa poin yang disampaikan termasuk di dalam judul pada video tersebut. Poin pertama yang disampaikan oleh akun Domba Kristus diambil oleh Ulangan 18 ayat 20 hingga 22. Dengan mengatakan bahwa nabi palsu menurut ayat Ulangan 18 itu adalah orang yang menyuruh menyembah Allah atau Tuhan selain Yahweh. Nah, jika Anda membaca teks Ulangan 18, terutama dari ayat 18 hingga 22 dengan teliti seperti yang ada di sini, Anda akan menemukan bahwa ayat-ayat itu bicara mengenai kriteria nabi yang sesungguhnya diutus oleh Allah dengan nabi yang palsu, yang hanya mengklaim nama Allah. Dan mereka itu yang dibangkitkan dari kalangan Bani Israel sendiri, ya kan? Persoalannya, jika benar Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi palsu, Baginda tidak pernah menyuruh untuk menyembah Tuhan lain atau Allah lain selain Yahweh. Perlu Anda ketahui bahwa masih banyak tarekat-tarekat sufi yang melakukan zikir dengan menyebut nama Yahweh, tentu di dalam dialek mereka sendiri, karena itu adalah 4 huruf ya yang disebut di dalam zikir berulang-ulang. 3 huruf ya sebetulnya kan, tapi jadi 4. Yahuwahu. Itu zikir yang masih terus diamalkan di kalangan sufi yang mencintai, menerima otoritas spiritual Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran berasal dari 4 huruf tersebut. Itu jika Anda mau menekuni dan mendalami Al-Quran. Jadi poin pertama sudah terlihat ya. 2. Memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Yeremia 23 ayat 10.
Poin berikutnya disampaikan adalah nabi palsu adalah seorang yang memberi hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Dikutip dari Yeremia 23 ayat 10. Saya lanjut aja ya langsung ke poin ketiga dan keempat karena masih sama-sama dari Yeremia 23. Bahwa nabi palsu itu mati minum racun. Itu ada ayat katanya dari Yeremia 23 ayat 15. Kemudian poin keempat adalah mencuri dari temannya. Itu ayat Yeremia 23 ayat 30. Nah, untuk yang kedua ya, kita melihat kata-kata di dalam King James ini ya, tidak ada kata-kata nabi palsu itu seorang. Di situ disebut nabi-nabi dalam seluruh teks ayat Yeremia 23 itu, kata-katanya ada nabi-nabi, bukan satu nabi aja. Dan kenapa Tuhan murka gitu kan, sehingga mereka mengalami hukuman gitu kan? Karena di negeri itu banyak yang melakukan tinaf. Nabi-nabinya melakukan tinaf. Nah, berarti dia bukan satu nabi aja, sudah gugur dong di sini. Kecuali kalau Anda meyakini bahwa ada banyak Nabi Muhammad gitu kan. Persoalannya kan pemikiran arus utama adalah Nabi Muhammad itu hanya satu orang gitu, nggak ada Muhammad 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada kan. Nah, tuh ya kan, itu yang pertama ya. Dan kata yang digunakan kan adalah adultery atau tinaf ya. Sorry ya, bukan memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tapi adultery, tinaf ya. Nabi Muhammad itu kalau dalam cerita yang hadis-hadis yang hagiografi yang sahih ya, beliau itu menikah dengan Bunda Khadijah itu selama lebih dari 25 tahun secara monogami, ya kan? Dari umur 25 tahun hingga umur sekitar 53 tahun, berarti lebih ya dari 25 tahunnya. Beliau itu monogami hanya dengan Bunda Khadijah. Nah, kemudian kan beliau harus berhijrah ke Madinah. Nah, di situ barulah diceritakan beliau menikahi janda-janda. Hanya satu yang gadis dalam cerita itu adalah Aisyah. Nah, dan itu hanya selama 10 tahun. Kemudian beliau meninggal. Jadi lebih banyak kehidupannya adalah monogami. Kenapa kemudian beliau melakukan pernikahan poligami? Karena beliau pada masa itu sudah menjadi seorang pemimpin. Dan pada masyarakat purba, pernikahan itu bukan hanya masalah seksual, bahkan mungkin tidak masalah seksual, tapi juga mengenai bagaimana antara dua suku, dua keluarga bisa bersekutu, ya kan? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berada di sana. Selain tentunya kalau menurut versi Islam yang imperialis konsensus yang umum adalah beliau menolong para janda yang membutuhkan pelindung, karena mereka ada yang datang kepada Nabi dan ingin dilindungi dengan sebagai menjadi istri beliau. Jadi di situ bukan berarti memberi hawa nafsunya kepada banyak perempuan ya, sebab teks itu sendiri nggak bicara begitu. Teks itu bicara nabi-nabi yang melakukan tinaf, dan tidak hanya satu nabi. Oke, gugur ya poin kedua. 23 ayat 10. 3. Mati minum racun. Nah, selanjutnya kita ke poin yang ketiga. Klaim yang mengatakan bahwa nabi palsu adalah orang yang mati karena meminum racun. Tentu saja dari klaim ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena banyak diceritakan dalam hadis-hadis bahwa beliau konon meninggal karena minum racun, entah itu beberapa tahun kemudian. Ada satu narasi yang seperti itu ya. Kemudian juga ada yang menceritakan bahwa beliau mengalami kemerosotan kesehatan saat mulai tua atau kurang sehat, dan itu dapat dipahami juga seperti meminum racun gitu ya. Teks itu diambil dari sama ayat Yeremia 23 tapi ayat 15. Kalau Anda membaca di dalam King James Version ini ya, sekali lagi ini bukan hanya satu nabi, tetapi nabi-nabi. Dan ya,
Tuhan memberikannya minuman yang pahit. Wormwood is a bitter, wormwood is something bitter ya. Of course ya, ini maksudnya bukan sesuatu yang sifatnya zahir atau harafiah dong. Ini kan bahasa puisi. Yeremia ini satu kitab yang penuh dengan bahasa hikmat dan bahasa puisi yang tidak selalu dapat dipahami dalam bahasa yang sedemikian letter lah ya, gitu. Jadi maksudnya tentu diminumkan racun oleh Tuhan, mulutnya itu beracun sehingga dia terkena sendiri, kualat dengan kata-katanya sendiri sebagai nabi-nabi palsu. Nabi-nabi ya, bukan satu nabi loh. Oke, yang poin keempat ya, mari kita lihat. 4. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Nah, sekarang poin yang keempat adalah klaim bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu dari nabi-nabi palsu karena dia mencuri dari temannya. Behold, I'm against the prophets. Ingat ya, di dalam teks Yeremia 23 ayat 30 ini adalah nabi-nabi Bani Israel pada masa Nabi Yeremia. Kan? Karena nabi-nabi palsu itu menentang Nabi Yeremia. Nah, dan nabi-nabi palsu itu mencuri atau mengklaim firmannya dari tetangga-tetangganya, teman-temannya. Kalaupun ini Anda ingin berlakukan kepada Muhammad bin Abdullah, coba Anda renungkan dengan baik-baik. Apakah ada orang yang sedemikian iseng gitu loh, menulis, menyampaikan 114 surah Al-Quran dalam bahasa puisi yang sedemikian indah, bisa dinyanyikan dan dilanggamkan dalam banyak nada, gitu kan? Anda kalau mendengar suara seorang penyanyi atau mendengarkan lantunan, entah itu Beethoven, Mozart, atau gending gamelan Jawa, Sunda, Bali, atau bahkan nyanyian dari rakyat pedalaman, meskipun Anda tidak paham bahasanya, tapi kalau hati Anda begitu terbuka, pikiran Anda begitu terbuka, maka pasti di dalam batin Anda akan mengatakan, ini berasal dari Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang indah itu, yang dinyanyikan, katakanlah Michael Jackson, siapa? Mariah Carey, sorry ya, Putri Aryani, ya kan? Atau Anda mendengarkan musik, suara seruling, ya kan? Angklung yang dimainkan bersama-sama di Saumang Ujo, itu adalah suara ilahiyah. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang mencuri, kan? Sesuatu yang mencuri itu tidak mungkin sampai bertahan 1400 tahun lebih, dihafalkan oleh jutaan orang, dinyanyikan, disenandungkan, menginspirasi banyak orang dari berbagai agama sampai sekarang. Coba bukalah hati Anda. Tuhan Yesus Kristus pasti akan membimbing Anda. 5. Serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15-20. Kita lanjut ke poin berikutnya ya, poin kelima, serigala berbulu domba, dari teks Injil Matius 7, pasal 7 ayat 15 hingga 20. Katanya itu diambil dari situ. Dan ketika saya membaca teks tersebut, ternyata sangat bagus isinya, sangat sistem pohon hayat, persis sekali seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang masih memelihara hijrah atau silsilah. Jadi di dalam Islam ada satu dimensi aspek Islam yang biasa disebut sebagai sufisme, walaupun pada waktu Nabi Muhammad itu belum ada namanya ya, belum ada nama sufisme itu. Ada
satu hal yang biasanya jarang dibahas di dalam sufisme. Itu bukan masalah esoterik atau masalah gnosticism atau masalah tasawufnya, melainkan adalah sistem yang digunakan di situ adalah sistem pohon hayat. Jadi sistem guru murid, guru sisya, kalau di India itu namanya sampradaya, dan dari guru ke guru, silsilah guru ke guru, parampara kalau di India. Nah, teks ini sebetulnya sedang membahas ini. Kalau Anda mengambil dari pohon hadaat, pohon kuldi, ya, pohon hadaat itu ada di dalam Kejadian 3 kan, Kejadian 2, Kejadian 3, dia akan mendapatkan buah yang buruk, ya kan? Nah, pohon yang baik adalah pohon hayat. Pohon yang berkelanjutan itu, a good tree cannot bear bad fruit. Kalau silsilah itu kemudian dilanjutkan oleh orang yang jahat, itu akan pasti terputus di situ. Contohnya, mengapa ada jarak yang jauh ya antara Nuh kepada Ibrahim, gitu. Karena kemudian ada yang di-cut, dipotong oleh Tuhan. Kemudian ditumbuhkanlah pohon baru, yaitu Ibrahim atau Abraham. Begitu seterusnya. Pohon dari Yesus Kristus ketika itu sudah banyak yang rusak, tapi Tuhan kemudian menemukan ini ada satu pohon yang bagus sekali. Dia memenuhi ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, maka menjadi satu pohon hayat yang baik. Dan dari situ jadilah 14 pohon, seperti 14 pohon abadi di dalam kitab Enoch, ya kan? Nah, dan seperti di dalam Kejadian 2 dan 3 ada Ain, Sat, Ha, Ha, Ya, Mim, pohon hayat. Nah, itu ada inisial nama-nama dari para penerus Nabi Muhammad, itu yang biasa disebut sebagai Ahlul Bait, khususnya 12 imam. Ini pandangan The Beloved and I. Jadi di mana bagian dari serigala berbulu dombanya? Kalau itu ditujukan kepada Umayyah, kepada Abbasiyah, kepada Utsmaniyah, oke. Tapi bukan kepada Nabi Muhammad, Imam Ali, Hasan, Husain. Anda tentu tahu kan kisah Imam Husain yang dibantai oleh Yazid, yang kemudian mengklaim Islam. Mana Anda bisa menyebutkan bahwa itu adalah pohon yang buruk? Kalau begitu, kita akan terarahkan karena Yesus disalib. Berarti dia salah, betul dong orang-orang Yahudi dan Romawi pada saat itu, karena dia tidak betul, maka dia harus dipersekusi. Tapi kan nalarnya tidak demikian. Orang yang mengalami persekusi dan penindasan biasanya bukanlah orang yang salah, justru karena mereka menuntut atau membela keadilan dan kebenaran. 6. Ia ada di padang gurun di dalam bilik. Matius 24 ayat 26. Nah, selanjutnya adalah poin yang ke-6 yang diambil dari Matius 24 ayat 26. Katanya kalau nabi palsu itu adalah dia yang ada di balik gurun. Padahal teks itu ya, waktu saya baca seluruhnya itu dari Injil Matius 24 ini, itu menceritakan bahwa akan ada Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dan itu kejadiannya nanti setelah Kristus itu mengalami kegaiban, setelah dipersekusi, disalib, dan mengalami kenaikan gitu kan. Kalau dalam bahasa kekristenan udah kenaikan, kalau dalam bahasa Arabnya gaib kubro, dari gaib sukro kemudian gaib kubro. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada siapapun setelah Yesus dan para apostel atau para rasul. Kalau itu diaplikasikan kepada Nabi Muhammad, ada satu persoalan yang penting untuk diingat, bahwa di dalam Al-Quran justru Rasulullah menyampaikan firman Allah yang menegaskan otoritas Jesus Christ atau Isa Al-Masih
di hadapan orang-orang Yahudi yang menolak otoritas Yesus. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebut bahwa beliau diberi kekuatan dari Roh Kudus. Beliau di sini Yesus. Rasulullah menyampaikan itu, menyampaikan firman Allah itu. Al-Quran mengukuhkan kelahiran Yesus dari Bunda Maria, sang perawan yang tidak ternoda. Bagaimana Anda bisa mengatakan seseorang yang mengukuhkan sang Yesus, sang Mesias sebagai seorang nabi palsu? Ini tentu saja Anda mungkin sedang memberi makan ego sektarian Anda. Menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. 8. Disesatkan oleh iblis yang disimpan di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, kita lanjut ke poin yang ke-6 dan yang ke-7 dan yang ke-8 yang sama-sama diambil dari teks surat Paulus kedua ayat 1 dan ayat ke-4. Yang poin ke-7 dikatakan bahwa nabi palsu adalah yang menyangka penguasa yang telah menebus manusia di atas salib. Itu dari ayat pertama. Ini ada satu kekeliruan yang umum di kalangan kekristenan bahwa memahami bahwa semua orang Islam itu meyakini bahwa Yesus tidak disalib. Dan ini juga menjadi pemahaman yang umum di kalangan Islam bahwa kriteria iman kita adalah kita meyakini bahwa Yesus tidak disalib. Hanya karena ada di dalam surah An-Nisa 157 hingga 159 yang biasanya ditafsirkan atau dimaknai sedemikian rupa. Sedangkan oleh Thomas McElwain dan Gabriel Said Reynolds, ya dia seorang Jesuit, dua orang pakar ini mengatakan bahwa teks itu tidak bicara mengenai historisitas penyaliban Yesus, melainkan bicara untuk menengahi keributan di antara orang Kristen dan Yahudi pada saat itu, karena orang-orang Yahudi itu menolak otoritas Yesus. Seorang Mesias kok disalib, mati, itu tidak cocok jadi seorang Mesias, tidak layak itu. Kemudian di situ sudah datang firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kejadiannya itu tidak seperti yang kalian ributkan, tapi Al-Quran menegaskan otoritas Yesus di hadapan orang-orang Yahudi dan bahwa beliau itu tidak mati melainkan mengalami kenaikan. Anda harus memahami tidak mati di sini, bukankah? Kalaupun di dalam kekristenan Anda memahami bahwa beliau disalib dan kemudian mati dan kemudian bangkit, itu adalah kematian yang kedua tidak berguna buat dia. Nah, ini yang dimasukkan dalam Al-Quran. Kematian yang kedua ini tidak dialami oleh Yesus, melainkan dia langsung bangkit dan mengalami, ada istilah dalam Islam namanya raja'ah, dia langsung bangkit dan naik dan mengalami gaib kubro itu tadi. Ya. Dan banyak orang Islam yang meyakini bahwa Yesus juga dipersekusi dan disalib, tapi beliau tidak mengalami itu tadi, kematian yang kedua itu, maka beliau mengalami raja'ah itu. Begitu ya. Itu kalau yang ayat kedua berarti adalah ini yang lucu, beliau disesatkan di dalam iblis yang ada di dalam gua, disimpan di dalam gua gitu kan. Jadi nabi palsu itu nabi yang menerima wahyu di gua. Wah, lucu ini. Menurut saya Anda harus membaca kembali kitab suci Anda. Kalau tidak menerima Al-Quran, kitab suci Anda pasti ada Alkitab. Anda mengutip Yeremia. Yeremia itu mendapatkan wahyu di mana? Di dalam gua, di antaranya. Anda tahu Kelpius, orang-orang Kelpius yang hidup sebagai asketik di gua, dia berusaha meneladani spiritualitas Yeremia di gua. Anda tahu infansi Gospel of James? Dalam infansi Gospel of James, Yesus itu lahir di gua. Jadi saya ketawa dengan klaim Anda yang terakhir bahwa nabi palsu itu dapat wahyu di gua. Berarti kalau Anda pakai logika seperti itu, Nabi Yeremia itu juga nabi palsu dong gitu kan. Ya, Nabi Yeremia itu ada salah satu nabi yang itu. Nabi Ilyas, kekasih saya, bersembunyi di dalam gua, mendapat makanan dari Tuhan ketika menghindari persekusi dari Yezebel dan Ahab. Nabi Ilyas atau Nabi Elia itu nabi palsu. Oh, beliau ketawa dan tersenyum. Demikian yang bisa saya sampaikan.
dan semoga 4 firda al-ghaib, yaitu Enoch atau Idris atau Khidir, dan tentu saja Elia yang terkasih, Nabi Ilyas, dan tentu saja Lord Jesus Christ, Pir kami yang tercinta, dan saja Imam Mahdi. Semoga kiranya membimbing pikiran dan tindakan kita semua. Dan selamat juga untuk seluruh yang menerima dan mengakui otoritas Nabi Muhammad SAW. Selamat memperingati dan merayakan atau mensyukuri digenapinya hadirnya sang Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, Ali Muhammad, Allah bir Muhammad Ali.